Puji nama Tuhan, selamat sore Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sore hari ini kita akan mulaikan ibadah pendalaman Alkitab. Biarlah kita semua yang mengikuti ibadah ini baik di rumah maupun masih yang ada di tempat kerja, kita percaya bahwa ketika kita menikmati berkat Tuhan yang luar biasa pada sore hari ini, maka Tuhan pun juga tetap terus akan memberkati kita. Kita akan mulaikan ibadah kita angkat satu pujian yang mengatakan, ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan kembali pujian ini, ku tetap cinta. Haleluya. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau tetap setia, ku tetap setia. Oh Tuhan, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. terlalu banyak
banyak benar ya Tuhan yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan, terima kasih buat kebaikanmu. Haleluya, haleluya Yesus. Segala pujian, hormat bagimu Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Kami mau tetap cinta kepadamu. Haleluya, glory, haleluya Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, buat segala kebaikan-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terlalu banyak yang Engkau sudah kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga sore hari ini kami masih boleh kembali menikmati kebaikan-Mu yang luar biasa. Kami masih boleh beribadah ya Tuhan. Itu semua karena kasih berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami semua pada sore hari ini Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami, pendalaman Alkitab pada sore hari ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah ini Tuhan, kami tetap taruh ke dalam tangan-Mu. Dan Roh Kudus mengurapi kami semua. Hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan ibadah sore hari ini. Pemimpin pujian, singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang juga akan menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami semua. Bahkan sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Baik mereka di rumah mereka, di tempat kerja mereka Tuhan. Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kami mulaikan ibadah kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Sore hari ini kita siap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Allah sanggup, haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin,
yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semuanya disediakan oleh Allah bagi kita, bagi yang mengasihi. Katakan, Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak Katakan sekali lagi, Allah sanggup. Allah sanggup. Amin. Dia dapat melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Saya yakin dan saya percaya Allah yang kita sembah, Dia tidak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadikan berkat buat kehidupan kita. Di tengah-tengah hidup yang harus kita jalani, dengan kondisi kehidupan yang masih dapat kita lihat, keadaan ekonomi, keadaan kehidupan keluarga kita. Tapi saya mau berkata, kalau kita masih boleh ada, itu semua karena berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidup. Katakan kembali pujian ini, kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat, ya Tuhan. Amin. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku,
tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus, hanya Yesus, jawaban hidup. Katakan bersama Dia, hatiku damai. Bersama Dia, hatiku damai. Walau dalam lembah kekelaman, bersama Dia hatiku tenang. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku. Amin, haleluya. Hanya Engkau Yesus, hanya Yesus, jawaban hidupku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mungkin mencari damai di dunia ini kita tidak dapatkan, hanya Yesuslah sumber damai sejahtera dalam kehidupan kita. Hanya Yesuslah sumber jawaban dalam setiap masalah kita. Hanya Yesuslah tempat jalan keluar di dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan diberkati lewat firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba yang menjadikan kekuatan buat kita. Di tengah-tengah hidup yang masih kita jalani. Hanya Yesus sumber damai sejahtera dalam kehidupan kita. Mari nyanyikan pujian ini kembali dari awal. Hanya ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui. Tidak ada seorang pun, tak satu pun dapat menghiburku. Tak seorang pun dapat, hanya Yesus. Hanya Yesuslah. Amin, haleluya. Katakan, bersama Dia hatiku damai. Oh, bersama Dia hatiku damai. Walau dalam lembah kekelaman, bersama Dia hatiku tenang. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku. Tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus, hanya Yesus. Sekali lagi katakan, bersama Dia hatiku damai. Oh, bersama Dia hatiku damai. Walau dalam lembah kekelaman, bersama Dia hatiku tenang. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidup. Hanya Yesus, hanya Yesus, jawaban hidup. Hanyalah Yesus, hanya Yesus, jawaban hidupku. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita akan berdoa dulu di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat
kesempatan yang Tuhan beri, kalau kami boleh belajar akan firman-Mu Tuhan, kami terus boleh merenungkan firman-Mu, bahkan menanamkan firman-Mu sampai ke hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Mari Tuhan, Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap kami. Biarlah Roh Kudus Engkau sendiri yang akan mengajar kami, menuntun kami dari kebenaran kepada kebenaran, bahkan kepada seluruh kebenaran itu, dan kami dimampukannya untuk hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Ya, baik saudara-saudara, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana saudara-saudara gereja yang penuh Roh Kudus dan iman menjadi gereja yang luar biasa. Ya, pada kitab Para Rasul bagaimana pada waktu itu gereja mula-mula ya itu menjadi gereja yang luar biasa, gereja yang penuh Roh Kudus dan iman ya. Ini ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul ya, begitu luar biasa saudara. Kita akan masuk bagaimana saudara-saudara yang terjadi pada zaman itu, gereja mula-mula, jemaat mula-mula ya. Mari kita lihat ada 9 ciri gereja mula-mula yang luar biasa ya. Oke, kita akan baca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 43 sampai 47. Ya, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkannya. Wow, luar biasa saudara, bagaimana jemaat mula-mula pada waktu itu ya, gereja mula-mula di dalam tekanan saudara, dalam aniaya mereka bahkan ya, tapi mereka justru semakin luar biasa. Nah, saudara boleh lihat di dalam Kisah Para Rasul ini ada 9 ciri gereja mula-mula yang hebat saudara. Mereka semua yang pertama adalah takut akan Tuhan. Kemudian di ayat itu dikatakan mereka para rasul-rasul jemaat mula-mula ya, itu banyak melakukan mujizat dan tanda-tanda ajaib saudara ya. Orang sakit disembuhkan ya, dan orang lumpuh berjalan, orang buta melihat ya, luar biasa saudara ya. Terus kemudian mereka ya tetap bersatu karena mereka terus mengalami Kristus bersama-sama. Mereka ini yang membedakan saudara ya. Inilah gereja mula-mula jemaat mula-mula. Mereka tiap-tiap hari ya, mereka adalah gereja yang setiap hari saudara. Ya, jadi bukan berarti mereka enggak kerja ya. Mereka tiap-tiap hari menjadi gereja Tuhan yang tiap-tiap hari mereka beribadah saudara. Ya, mereka bersatu. Ya, kemudian termasuk begini, mereka menyatakan bahwa harta milik bersama ya. Jadi apa yang mereka punya, maka jemaat di situ mereka saling berbagi, luar biasa ya. Harta, bahkan mereka yang mampu membantu yang tidak mampu, yang memiliki harta mereka jual hartanya untuk dibagi-bagikan sesuai keperluan mereka ya. Mereka juga begini, tiap-tiap hari mereka melakukan pujian yang tulus dan gembira. Mereka terus tinggal di dalam hadirat Tuhan tiap-tiap hari saudara. Sepanjang hari mereka praktekkan ini. Terus kemudian mereka juga perjamuan kudus, memecah-mecahkan roti tadi itu ya. Terus kemudian ditambahkan jiwa setiap hari. Ya, di situ dikatakan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jiwa kepada mereka, dan mereka menjadi gereja yang disukai oleh semua orang. Nah, saudara, inilah standar gereja mula-mula dengan 9 ciri yang luar biasa, yang hebat saudara ya. Nah, apa yang menjadi kunci sehingga gereja mula-mula begitu luar biasa, gereja yang disukai oleh semua orang, gereja yang melakukan banyak tanda-tanda mujizat, gereja yang bersatu saudara ya. Gereja bukan organisasi, tapi gereja adalah setiap jemaat, setiap kita ya adalah gereja Tuhan. Mereka menjadi jemaat mula-mula, mereka menjadi gereja mula-mula yang terus bersatu, mereka yang luar biasa karena mereka penuh oleh Roh Kudus dan mereka penuh dengan iman, sehingga banyak orang ketika dilayani mereka diutus pergi menjangkau jiwa-jiwa. Ya, banyak orang dimenangkan, orang sakit disembuhkan, mengalami Kristus, mengalami kuasa Tuhan, mengalami kasih, mengalami kebenaran yang memerdekakan. Nah, apa kuncinya?
Sekarang gereja mula-mula, jemaat mula-mula menjadi begitu luar biasa ya. Oke, ada 4 ketekunan yang mereka lakukan ya saudara. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 ya, 4 hal yang mereka lakukan. Mereka bertekun, kata kuncinya bertekun. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dan mereka dalam persekutuan, mereka yang kedua bertekun dalam persekutuan. Yang ketiga, mereka memecahkan roti ya, mereka melakukan perjamuan kudus. Kemudian mereka juga bertekun berdoa sepakat ya, mereka tiap-tiap hari saudara. Wow, ini kuncinya saudara. Gereja mula-mula ya, begitu luar biasa, begitu hebat, begitu dahsyat, termasuk Injil sampai ke Asia. Kepada kita hari ini boleh terima Injil. Itu karena ya dampak daripada gereja mula-mula ya, yang mereka terus memberitakan Injil. Ya, karena mereka terus gini ya saudara, yang pertama tadi bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran rasul-rasul itu bicara tentang apa? Rupanya pengajaran rasul-rasul itu bicara tentang transformasi hati. Ya, yang diajarkan Yesus tentang khotbah di bukit. Ya, khotbah di bukit itulah bicara tentang transformasi hati untuk memiliki hati yang benar. Matius pasal 5, kemudian Matius pasal 6, mereka yang mengajarkan Yesus tentang ibadah sejati. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius pasal 7-nya, mereka menjadi satu komunitas persekutuan yang tidak saling menghakimi, tapi komunitas yang justru saling mengasihi tanpa syarat. Mereka saling berbagi. Ya, di situ dikatakan tadi mereka bahkan membagi-bagikan ya, mereka harta bersama saudara. Wah, luar biasa ya. Mereka dalam keadaan aniaya, dalam tekanan saudara ya. Nah, inilah yang membuat gereja mula-mula mereka menjadi gereja yang betul-betul penuh dengan Roh Kudus, penuh iman, karena mereka menjadi gereja yang agape, saudara. Ya, mereka terus melakukan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul ini bicara tentang ibadah sejati, saudara ya. Jadi mereka tiap-tiap hari melakukan ibadah sejati, sehingga mereka mengalami transformasi, saudara ya. Transformasi itu perubahan bukan hanya ke dalam saja, transformasi itu perubahan ke dalam dan keluar. Karena transformasi adalah perubahan yang sampai membawa perubahan. Nah, apa? Jadi khotbah di bukit itu yang mereka terus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, ya, itulah transformasi hati lewat ibadah yang sejati. Ini yang mereka dengan tekun lakukan terus tiap-tiap hari, saudara ya. Jadi ibadah mereka tidak hanya setiap minggu, tapi mereka tiap-tiap hari mereka bersekutu ya, memuji-muji Tuhan. Mereka dalam arti ketika memuji Tuhan, memuliakan ya, nyanyian-nyanyian sukacita, mengucap syukur, Tuhan hadir bersama dengan mereka. Di mana? Di rumah-rumah, saudara. Nah, ini saudara ya. Jadi ini menjadi satu pelajaran buat kita, bagaimana kalau saudara dan saya bisa menjadi seperti gereja mula-mula yang dahsyat. Kita ini mau menjadi gereja zaman akhir yang penuh kemuliaan, gereja yang tetap tegar di masa yang sukar, gereja yang tetap menjalankan misi Bapa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya, menjadi gereja yang berdampak, yang mentransformasi ke dalam dan keluar, saudara. Nah, ini kita semua, saudara, inilah misi Bapa. Yesus datang ke dunia memindahkan kita dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, supaya saudara dibangun menjadi tempat kediamannya untuk saudara menjadi terang dan garam, memiliki kuasa transformasi ke dalam dan keluar. Ya, perubahan kita harus terus sampai membawa perubahan. Saudara jangan ngomong sudah berubah kalau Anda belum membawa perubahan. Itu kuncinya. Karena perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Ya, oke, next berikutnya. Jadi seperti apa sebenarnya jemaat mula-mula melakukan ibadah sejati? Ya, oke. Yang pertama, oke, next, klik berikutnya. Ya, gereja mula-mula, ya ini transformasi lewat ibadah sejati. Ya, Matius pasal 6 ayat 33. Mereka tiap-tiap hari apa? Mencari dahulu kerajaan Allah. Mereka terus cari kerajaan Allah setiap hari. Setiap hari. Karena itu adalah prioritas. Ini yang diajarkan Yesus tentang ibadah yang sejati yang akan membawa setiap kita mengalami transformasi hati. Karena sebelum kita membawa perubahan, kita juga harus berubah. Dan untuk kita boleh berubah, saudara-saudara, kita perlu terus yang pertama mencari kerajaan Allah. Ya, oke, yang pertama, poin 1,
Ya, mencari kerajaan Allah. Ya, mereka tiap hari bersekutu, mereka bertekun dalam persekutuan, mereka bersepakat bersama di rumah-rumah, saudara. Jumlahnya enggak banyak, mereka bisa bertiga, berempat, berlima, bahkan mungkin cuma berdua. Mereka koram deo, tinggal dalam hadirat Tuhan, hidup di hadapan wajah Tuhan. Mereka terus juga mempersembahkan tubuhnya, mereka mengizinkan Roh Kudus untuk menguasai, untuk memimpin hidupnya. Ya, mereka terus persembahkan. Ya, di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saudara, ibadah yang sejati ya, yang akan membawa dampak transformasi kepada kehidupan kita adalah ibadah yang mempersembahkan tubuh kita setiap hari. Cari kerajaan Allah, cari kehendaknya, kita tundukkan hati kita, mengizinkan Roh Kudus untuk mengambil alih dan memimpin kita. Ya saudara, kita terus tinggal dalam hadiratnya, kita waktu menyembah, memuji Tuhan, bersepakat Tuhan hadir. Dan saat Tuhan hadir, kita kembali mencari kehendaknya, kita mendengarkan suaranya, kita persembahkan, kita serahkan tubuh kita, segenap tubuh jiwa roh kita, hati pikiran kita. Ya, kita cek terus jika ada pikiran, perasaan, perilaku yang tidak sesuai dengan kebenaran dan Roh Kudus mengingatkan, Roh Kudus mengajarkan, menegur, maka kita tundukkan. Maka berikutnya, yang kedua poinnya, waktu mereka terus dalam hadirat Tuhan bersekutu menyembah Tuhan bersama-sama di rumah-rumah tiap-tiap hari, ya, mempersembahkan tubuhnya, mencari kerajaan Allah, mereka praktekkan ibadah yang sejati, tinggal dalam hadirat Tuhan sepanjang hari, saudara-saudara. Bukan tidak kerja loh, saudara. Saudara, hadirat Tuhan itu bukan berarti saudara terus berdoa terus Anda nggak lakukan aktivitas. Justru saudara, waktu saudara beraktivitas, saudara tetap sadar bahwa Tuhan ada di hadapan saya karena saudara telah menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Maka Anda akan penuh kesadaran bahwa apa yang saya lakukan ya itu ada di hadapan wajah Tuhan. Makanya gereja mula-mula, ciri yang pertama tadi, mereka semua takut akan Tuhan. Mereka taat karena menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dia terus cari rajanya, cari kehendaknya, cari kebenarannya, saudara-saudara. Ya, oke. Yang kedua, sehingga waktu setelah pertama mereka melakukan ibadah sejati itu dengan mempersembahkan, saudara, yang kedua terjadi apa? Mereka mengalami yang namanya pembaruan budi. Nah, inilah saudara, inilah pekerjaan Roh Kudus yang sampai akhirnya membawa perubahan kembali. Kenapa? Saat mereka dalam hadirat Tuhan menyerahkan tubuhnya, mengizinkan Roh Kudus mengambil alih, maka Roh Kudus mengambil alih, memenuhi mereka. Saudara, sekalipun dalam tekanan, dalam aniaya, mereka terus mengalami pembaharuan budi. Ini yang penting, saudara ya. Jadi kalau hati pikiran kita, perasaan kita terdiri tubuh jiwa roh, kalau tidak terus diperbarui, saudara nggak akan memiliki hati yang baru. Ya. Sekalipun Anda sudah lahir baru. Karena apa? Kita harus jujur, masih ada dosa, respon otomatis kita, ada kepahitan, ada amarah, ada kekhawatiran, ada pikiran-pikiran kotor, pikiran cabul dan sebagainya. Ketika itu muncul di permukaan, maka Roh Kudus ketika mengambil alih, Roh Kudus akan memperbarui hati kita. Ya, jadi Roma 12 ayat 2, ya tolong ditampilkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaruan budi. Siapa yang melakukan pembaruan? Saudara, Roh Kudus sendiri yang akan mengambil alih, yang akan memperbaharui. Saudara, wah ini luar biasa. Apa yang diperbarui? Budimu, apa? Pikiranmu. Ya, respon otomatismu, semak duri yang ada di dalam hati dan pikiranmu, supaya kamu tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berubah karena diperbarui menjadi serupa dengan Kristus setiap hari, saudara. Ya, sehingga apa? Kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, banyak orang mengapa tidak terjadi transformasi meskipun dia ikut ibadah terus sepanjang hari keluar masuk gereja, karena dia tidak tiap hari mengalami pembaruan budi. Karena sekali lagi lewat firman yang mereka terus lakukan, disiplin rohani, mereka bertekun dalam pengajaran, mereka berdisiplin rohani, mereka baca firman, mereka sharing, mereka saling belajar, saling mengajar, saudara. Mereka sehingga mengalami pembaharuan budi oleh karena Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yang mereka penuh dengan Roh Kudus itu sendiri yang mengajar mereka dari kebenaran kepada kebenaran, bahkan sampai kepada seluruh kebenaran, ya, sehingga
mereka dimampukan untuk melakukan kebenaran itu, mereka cepat atau lambat mengalami yang namanya transformasi hati. Ya, langkah pertama dan kedua mereka lakukan, itulah yang mereka lakukan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, next, mereka melakukan ibadah sejati. Mereka akan tadi bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul, bertekun dalam persekutuan. Ya, persekutuan mereka adalah koinonia, persekutuan tubuh Kristus, saudara. Mereka saling yang menjadikan Kristus sebagai kepala, dan mereka sebagai tubuh Kristus terkonek bersama-sama, bersepakat di dalam nama Yesus. Ya, 2 orang, 2-3 orang berkumpul bersepakat Tuhan hadir, mereka konek, mereka menyembah Tuhan di dalam pujian penyembahan, mereka memuliakan mengagungkan Tuhan, mereka tiap-tiap hari lakukan itu bersama tubuh Kristus, bersama keluarganya, bersama komunitasnya. Mereka menjadi komunitas yang luar biasa, yaitu komunitas sepakat yang agape. Ya, Matius pasal 18 ayat 19-20 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku. Wow, makanya ketika mereka menjadi tubuh Kristus, mereka bersepakat, mereka ketika diutus, mereka datang kepada orang yang sakit, mereka bersepakat, 2, 3, mereka diutus, saudara, pergi, ya, untuk melakukan apa? Pekerjaan-pekerjaan yang pernah Yesus lakukan, melakukan tanda-tanda ajaib, melakukan mujizat, saudara. Itu terjadi kepada mereka, sehingga semua orang yang didoakan itu sembuh, semuanya, saudara. Makanya mereka menjadi percaya, karena kuasa doa sepakat. Mereka lakukan ini, saudara. Ya, jadi mereka praktekkan ibadah sejati itu, ya. Yang ketiga, mereka lakukan bersama-sama dalam komunitas sepakat mereka, ya, yang agape. Mereka menjadi satu tubuh Kristus, terkoneksi dengan kepala sebagai Kristus. Yang pertama tadi dengan mempersembahkan tubuh di dalam hadirat Tuhan, koram Dios panjang hari, saudara, ya, setiap hari. Setelah itu, saudara, mereka juga mengalami yang namanya pembaruan budi yang kedua. Karena mereka mempersembahkan tubuhnya, Roh Kudus mengambil alih, terjadi pembaruan budi karena firman Tuhan yang mereka terus lakukan, disiplin firman Tuhan yang mereka belajar terus, mereka tekun setia tiap hari, saudara, tiap hari. Ya, mereka baca Alkitab, mereka belajar, mereka saling mengajar, saudara. Mereka mengalami yang namanya pembaruan budi karena mereka lakukan itu di dalam hadirat Tuhan. Dan mereka lakukan yang ketiga adalah di dalam komunitas yang sepakat, karena 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir bersama dengan kuasanya. Itulah, saudara, yang menjadi kunci dan rahasia mengapa gereja mula-mula menjadi gereja luar biasa. Mari setiap kita juga mau praktekkan ini menjadi gereja akhir zaman yang luar biasa seperti gereja mula-mula. Ya, kita sekalipun ada di tengah masa yang sukar, krisis pandemi yang tidak pernah tahu kapan ya selesainya, ya, di dalam keadaan krisis kita tetap eksis, tetap menjadi gereja zaman akhir yang penuh kemuliaan, gereja zaman akhir yang tetap tegar di masa sukar, yang tetap menjalankan misi Bapa, memberitakan Injil, menjangkau jiwa-jiwa, pergi menjadikan semua bangsa murid Kristus, menghadirkan kerajaan Allah. Saudara, ayat yang terakhir, mengapa mereka lakukan tiap-tiap hari, saudara, ini yang menjadi kunci mereka mengalami kemenangan demi kemenangan, saudara. Oke, poin yang terakhir, saudara, di dalam ayat Matius, saudara, pasal 6 ayat 34, ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Makanya, saudara, mereka beribadah tiap hari karena mereka butuh Tuhan setiap hari. Setiap hari ada kekhawatiran karena mereka dalam aniaya, saudara-saudara, dalam ancaman, saudara-saudara, ya. Maka mereka lakukan itu tiap hari. Ya, mereka mengalami kekhawatiran, kecemasan, mungkin juga ketakutan. Ya, maka firman Tuhan mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Ya, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, dari sinilah, saudara-saudara, maka kita tiap hari. Saudara, bangsa Israel ketika ada di padang gurun, ya, 40 tahun, saudara, Tuhan pelihara. Tuhan kasih makan langsung 40 tahun, apa tiap hari? Saudara, Tuhan kasih tiap hari, mana itu? Ya, tiap hari mereka makan sejuk. Maka, saudara, kita perlu praktekkan ibadah sejati yang membawa transformasi hati, mentransformasi ke dalam dan keluar.
ya, dengan bertekun seperti yang gereja mula-mula lakukan. Ya, inilah kunci menjadi gereja yang hebat, gereja yang luar biasa, gereja yang disukai oleh semua orang. Tiap-tiap hari ditambahkan. Kenapa? Waktu mereka pergi mengekspresikan Kristus, in out, mereka di dalam tubuh Kristus yang saling menjaga, saling mendoakan, saling berbagi, saudara-saudara, saling belajar, saling mengajar di dalam komunitas yang sepakat tadi. Mereka berdoa sepakat juga, mereka bertekun, saudara, ya, ketika mereka pergi out mengekspresikan perintah kepala, saudara, kuasa Roh Kudus bekerja atas mereka. Ya, mereka sukacita, hidup mereka penuh antusias walaupun di tengah aniaya, saudara-saudara. Karena apa? Tiap-tiap hari orang menjadi percaya, orang mengalami Kristus karena pelayanan mereka. Mereka boleh melihat Kristus yang begitu luar biasa, kuasa Roh Kudus yang bekerja, dan iman mereka terus ditambah-tambahkan, iman mereka semakin naik level, saudara. Demikian pula saudara dan saya, kita mau menjadi gereja akhir zaman yang penuh kemuliaan seperti gereja mula-mula, menjadi jemaat seperti jemaat mula-mula yang luar biasa, ya, yang menjadi satu komunitas sepakat. Itulah gereja Tuhan yang sesungguhnya, saudara-saudara. Setiap tubuh Kristus yang terkoneksi bersama-sama, ya, koinonia, mereka bersatu betul-betul seperti itu. Mereka menjadikan Kristus ini sebagai kepala, ya. Kalau tubuh sudah terkoneksi dengan kepala, maka tubuh otomatis akan mengekspresikan setiap perintah kepala. Nah, ini luar biasa. Oke, baik, terima kasih saudara-saudara. Itu sedikit firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Bagaimana gereja penuh Roh Kudus dan iman yang begitu akan berdampak luar biasa. Ya, kita harus terus menjadi gereja Tuhan yang penuh dampak. Maka kita perlu penuh dengan Roh Kudus dengan melakukan ketekunan ini tadi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu kembali boleh merema dalam setiap kehidupan kami, untuk kami boleh praktekkan. Roh Kudus, mari Engkau mengajarkan kami, memampukan kami untuk kami boleh mempraktekkan firman-Mu Tuhan, untuk kami terus praktekkan ibadah yang sejati Tuhan, untuk kami terus bertekun Tuhan. Tiap-tiap hari kami melakukan disiplin-disiplin rohani di rumah-rumah Tuhan kami, terus memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami hidup di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami terus merenungkan firman-Mu Tuhan sampai ke dalam alam bawah sadar kami, sampai kami mengalami pembaharuan budi kami Tuhan, dan kami mau lakukan di dalam komunitas yang sepakat ini Tuhan, untuk kami memiliki gaya hidup saling Tuhan. Kami percaya kami ketika lakukan ini, maka setiap hari kami juga akan mengalami Kristus. Kami akan mengalami kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Kami akan mengalami kasih-Mu yang akan mengubahkan kami, yang akan memulihkan kami, bahkan kuasa-Mu yang akan menyembuhkan setiap kami, sampai kami boleh menyatakan kuasa-Mu itu kepada setiap orang, dan orang akan melihat Kristus dalam hidup kami, akan menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami akan memperluas kemenangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.